Mereka itulah orang-orang fasik. Orang fasik itu pengertian gampangnya adalah dia tahu tapi nggak mau tahu dengan Islam. Dia tahu tentang keutamaan Islam, tapi dia nggak ada semangat untuk mendakwakan Islam, mengamalkan Islam. Dia tahu tentang fadilah dari sholat, tapi dia nggak ada semangat untuk mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Dia tahu tentang fadilah dari keutamaan baca Quran, tapi nggak ada semangat dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia remehkan, dia kecil, itu urusan apa sih? Ini perilaku orang-orang fasik, hati-hati. Seharusnya ketika kita diberikan informasi fadilah, keutamaan, ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita semangat. Contoh yang gampang. Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan penjelasan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Setiap langkah kakinya diangkat, Allah akan angkat derajatnya. Setiap langkah kakinya diturunkan, Allah ampuni dosanya. Itu baru di jalan. Belum lagi ketika dia masuk ke dalam masjid, duduk aja ngerapi, nggak ngapa-ngapain, duduk yang manis, cari tempat yang strategis. Malaikat dalam masjid akan mendoakan dia, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Orang kalau mendapat rahmat dari Allah, dia akan tenang. Saking tenangnya, kata orang Jakarta bilang, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau ada, alhamdulillah, jangan dibangunin, jangan dicolek. Berarti itu ustadz hebat, mampu memberikan ketenangan kepada jamaahnya. Karena orang sekarang untuk mendapatkan ketenangan dia pergi ke dokter. Ke dokter aja dia harus pakai ojek pakai duit. Kemudian ketika dokter konsultasi keluar duit lagi, dikasih resep, apa langsung ditelan tuh resep? Kan kagak. Dia harus pergi dulu ke apotek, dia tebus lagi, duit lagi yang keluar. Nah, duit lagi. Obat bu, nggak satu butir dikasih sama apotek, minimal 10, berapa duitnya? Nah, ini ada cara yang jitu, yang kadang-kadang kita lupa. Apa? Datang udah ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke masjid, duduk yang rapi. Mau di pojok silakan, mau di depan silakan, mau di tengah silakan. Itu malaikat akan mendoakan, makanya tenang. Orang kalau udah ikut pengajian udah tenang aja dah. Apalagi ketika masuk ada snack, dapat minuman, alhamdulillah. Bahkan ada pengajian-pengajian tertentu, saya nggak perlu sebut tempatnya, habis pengajian kebuli yang keluar. Hebat nggak? Ya kan? Ada juga nasi kotak, ada juga nasi ulam, ada juga nasi uduk. Alhamdulillah, udah diservis sama pengurus masjid, nggak datang juga. Kata Bang Roma, terlalu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, serta para pemirsa dimanapun Anda mengikuti kajian ini yang saya hormati. Tanpa terasa oleh kita, saat ini kita berada di penghujung bulan Desember. Bahkan kita berada di penghujung tahun 2022. Berarti tahun 2022 akan berlalu, akan menjadi kenangan bagi kita, akan menjadi bagian sejarah kehidupan kita. Beruntunglah mereka apabila pada tahun 2022 mereka tetap beriman, mereka tetap beragama Islam, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan pada tahun 2022 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah maafkan kekhilafan kita. Tapi sebaliknya rugi dan lancurlah mereka apabila pada tahun 2022 bergelimang dengan dosa dan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman, dan akan berganti tahun dari tahun 2022 menjadi 2023, belum mau juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mau juga melangkahkan kakinya ke masjid, belum mau juga untuk membuka dan membaca mushaf Al-Quranul Karim, belum mau juga beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang model semacam ini jangan kita sumpahin. Kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya, Allah tumbuhkan dalam dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada agamanya yaitu Islam. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda mengikuti acara ini, pada saat ini kita akan membahas muhasabah akhir tahun 2022, jaga Islammu sampai mati. Jaga Islammu sampai mati. Hari boleh saja berubah. Sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad, lusa hari Senin. Silakan aja, karena itu sudah bagian dari kehidupan. Bulan boleh saja berganti. Saat ini bulan Desember, kemudian nanti masuk bulan Januari. Tahun boleh saja berganti, tahun 2022, kemudian nanti masuk tahun 2023. Akan tetapi keimanan kita nggak boleh berganti, agama kita nggak boleh berganti, karena keimanan itulah yang menentukan seseorang nanti dia mau masuk surga atau mau masuk neraka. Pilihannya itu tergantung dari kehidupan dia di dunia. Di akhirat itu adalah hasilnya, hasil apa yang dia tanam ketika hidup di dunia, hasil dari apa yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Kalau ketika dia hidup di dunia, dia beriman kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia komitmen kepada nilai-nilai Islam, maka kita berkeyakinan penuh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lebih jauh pembahasan kita dengan tema jaga Islammu sampai mati, kita akan buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. Kelihatan tulisannya? Bisa dibaca? Ambil berkahnya, kita baca ayat ini, karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ketahuilah alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi ketika seorang membaca alif lam mim, maka dia mendapat 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Nah, kita ingin mendapatkan kebaikan sebagai modal kita hidup di dunia, di alam barzah sampai ke akhirat. Jadi apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim itu dampaknya bukan saja saat ini, tapi nanti sampai ke alam kubur, kemudian berlanjut ke akhirat.
Makanya dalam sunnah kita diserukan sebelum tidur di malam hari kita baca surat Al-Muluk yang terdiri dari 30 ayat. Nah, siapa yang baca surat Al-Muluk, nanti surat Al-Muluk itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, ini pelajaran pertama bagi kita. Mulai nanti malam kita wiridkan, kita rutinkan sampai kita meninggal, jangan tinggal surat Al-Muluk sebelum kita memejamkan mata kita, sebelum kita tidur. Kira-kira siap, Bu? Kira-kira siap jamaah? Nah, praktekin nanti malam. Ini hasil pengajian. Jadi nanti kalau pulang ke rumah ditanya, gimana pengajian di Masjid Al-Hakim Menteng? Oh, hebat, rame. Rame apanya? Ustadznya jenggot putih. Jenggot ustadz yang diomongin. Pegang tongkat lagi, tongkatnya putih lagi. Iya, pengajiannya apa? Oh, pokoknya hebat, rugi lo nggak datang. Makanya kalau ada pengajian datang, luangkan waktu. Iya, pengajiannya apa? Hasilnya apa? Wah, susah dijelasin lagi dah. Udah menyerap dalam hati kan. Nah, berarti dakwah kita kurang. Yang hadir pada sini sampaikan kepada yang nggak hadir. Jadi kalau ditanya apa hasil pengajian di Masjid Al-Hakim Menteng, salah satunya adalah mulai nanti malam kita wiridkan baca surat apa? Surat Al-Muluk itu juz ke berapa? Juz 29, ya. Juznya juz 29, Bu. Suratnya surat Al-Muluk 67. Ya, kita baca, kita wiridkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal itu. Kenapa demikian? Orang kampung aja bisa, masa orang kota nggak bisa? Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan baca ayatnya sebagai rujukan kita kajian pada saat ini. Karena saat ini kita ngaji. Maka yang belum menanamkan niat, tanam niat. Niat untuk mengaji karena Allah Subhanahu wa taala, niat itikaf karena Allah Subhanahu wa taala, niat silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala, niat zikir karena Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa pahalanya? Pahala dari niat itu sudah langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya ilmu. Jadi orang berilmu sekali duduk, pahala mengalir untuk dia. Kenapa? Dari niat yang dia tanamkan. Jadi kalau tadi belum nanam niat, sekarang tanamkan niat. Apa niat pertama tadi? Nuntut ilmu, kemudian etikaf, kemudian baca Quran, berzikir, silaturahim, itu udah 5, langsung dicatat oleh malaikat. Beda kalau orang niatnya jahat. Kalau ada orang niat, gue pengen mabok nih, ditunggu dulu. Kalau dia tenggak tuh minuman khamar sampai nah baru dicatat nih. Ada orang ingin berjudi, ditunggu dulu. Kalau dia berjudi, baru dicatat. Beda kalau niat kebaikan. Makanya kita perbanyak niat kebaikan. Sekali duduk, kata orang Jakarta bilang, kita raup itu pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. You understand? Fahimtum? Nyahon tak? Lai paham? Alhamdulillah, zamannya hebat-hebat bahasanya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Minang. Ya. Nah, sekarang kita baca. Saya akan baca dulu, nanti jamaah tinggal ngikutin. Siap? Yang di rumah juga boleh ngikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan dibaca artinya. Baca aja. Iya. Hai orang. Artinya. Orang yang beriman
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil, Allah seru orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah panggil orang-orang beriman, Allah serukan orang-orang beriman, dan Allah serukan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah ingatkan hambanya, hei orang-orang beriman, hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya untuk hari akhirat apa yang udah kamu persiapkan. Kenapa? Karena kita semua akan meninggal, kita semua akan mati. Nah, kalau orang sudah meninggal, apa yang dibawa oleh dia? Iman dan amal soleh. Jadi yang terbawa terus sampai ke alam barzah, alam kubur, terus sampai ke alam akhirat apa? Iman dan amal soleh. Nah, makanya Allah ingatkan apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Bukan sekedar pergantian bulan, bukan sekedar pergantian tahun, pergantian alam. Ini pun juga harus jadi perhatian kita. Dari alam dunia ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat, apa yang sudah kita siapkan? Nah, inilah pentingnya kita ngaji, inilah pentingnya kita baca Quran, untuk kita saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah ingatkan lagi, bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Gak usah khawatir apa yang dilakukan oleh hamba, oleh kita, oleh manusia, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha teliti, gak bakalan Allah lupa. Tidak mungkin Allah lalaikan. Kalau kata orang Jakarta bilang, gak mungkin Allah gak reken. Semuanya diteliti oleh Allah, semuanya dicatat oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat 19-nya kita baca lagi. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Silakan. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ada nggak orang yang lupa sama Allah? Ada. Dia lupa sama Allah, walaupun udah diingatkan, udah dipanggil, diserukan, disebut nama Allah, dia lupa. Matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau, udah ada panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan apa itu, Bu? Sholat subuh ada panggilannya nggak? Ada azannya nggak? Zuhur ada azannya nggak? Asar ada azannya nggak? Maghrib ada azannya nggak? Isya ada azannya nggak? Sehari 5 kali, sehari semalam. Bahkan pakai speaker lagi. Tapi ada orang yang lupa sama Allah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusannya, sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang dosen sibuk dengan kampusnya, guru sibuk dengan sekolahannya, petani sibuk dengan sawah ladangnya, dan sibuk dengan kerbaunya, dengan sapinya. Nelayan sibuk dengan perahunya, dengan lautnya. Pedagang sibuk dengan pasarnya. Semua udah sibuk dengan dunianya masing-masing. Akhirnya apa? Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk sholat aja nggak sempet. Padahal menghirup oksigen setiap saat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Covid kemarin berapa lama melanda Indonesia? 2 tahun. Baca nggak beritanya orang antri untuk beli oksigen?
Ya, mungkin di antara kita ada yang beli oksigen, wallahu alam. Harganya melambung tinggi, antri coba. Sekarang alhamdulillah Allah kasih oksigen gratis. Coba ambil napas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, resapi, nikmati. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih gratis. Coba kalau setiap bulan datang malaikat menagih oksigen, kira-kira kita mampu bayar nggak? Sekarang tagihan aja tiap bulan apa? Coba. PLN, PDAM, air, telepon, terus apa lagi? PLN kan udah listrik tuh, internet. Terus apa lagi? Ibu-ibu yang mau masak pakai apa? Gas. Udah 7 item itu. Itu berapa biaya pengeluarannya? Bagaimana kalau tiap bulan datang malaikat nagih oksigen? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orang, kira nggak ada orang. Permisi Bu, tagihan oksigen bulan ini. Hah? Gak pakai, mati dong. Ada berapa orang Bu di rumahnya? Oh, ada suami, kemudian anak 5, pembantu 2, sopir 3, tukang kebun 3, banyak juga nih. Nah, dikalkulasi oksigen 1 liter berapa harganya coba? 1 tabung berapa? Sebulan berapa? Siapa orang paling kaya di Jakarta? Siapa orang paling kaya di dunia? Saya yakin tidak akan mampu dia untuk membayar oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang orang lupa. Makanya Allah ingatkan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Allah kasih nikmat kita dengan 2 hidung nih, 2 lubang hidung kita bisa menghirup oksigen secara gratis. Dari mulai kita lahir ke alam dunia sampai saat ini, kalau kita total general berapa biaya yang harus kita keluarkan? Belum lagi nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat kedua tangan, nikmat gigi. Alhamdulillah gigi kita alhamdulillah sehat. Saya perhatikan dari tadi ini giginya pada sehat semua nih. Kok Ustadz tahu gigi kami sehat-sehat? Ya kalau orang sakit gigi begini terus Bu. Saya ngomong dia udah begini, Ustadz pelan-pelan dan ngomongnya puyeng saya. Ibu pernah sakit gigi? Saya ketika COVID Bu pernah sakit gigi. Berbagai macam obat saya coba. Tanya sama istri saya ini. Sengaja saya bawa istri saya. Obat Cina saya coba, obat medis ke dokter. Dokter banyak yang tutup lagi. Ketika ada yang buka, gigi saya Bu diambil, duit saya yang keluar. Coba. Gigi saya yang diambil, duit saya yang keluar. Dan giginya gak dibalikan lagi. La ilaha illallah. Akhirnya saya baru sadar, menyadari dengan sesadar-sadarnya inilah nikmat dari Allah. Makan aja Bu, itu makanan harus di blender dulu. Dia masukin botol baru gitu-gitu. Sebab kena bibirnya sakit. Makanya yang dikasih kesehatan oleh Allah bersyukur, manfaatkan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupakan diri sendiri. Orang kalau dia lupa sama Allah, dia akan lupa dengan dirinya sendiri. Tanya sama orang yang biasa main kartu. Tanya sama orang yang biasa main judi. Saking asiknya dia main judi sampai dilupa dengan dirinya, lupa makan, lupa minum. Bahkan udah dikasih isyarat oleh Allah kebelet, dia tahan juga. Kenapa? Lagi tanggung nih kartunya. Betul nggak? Ya. Dia duduk aja dia. Padahal udah dikasih isyarat oleh Allah, udah kebelet dia tahan tuh. Artinya apa? Dia lupa dengan dirinya. Makanya orang model semacam ini kalau dia nggak tobat kepada Allah, berbagai macam penyakit akan bersarang pada tubuhnya. Ya bayangin aja kalau harusnya dia ke toilet, dia buang air besar atau air kecil, kemudian dia tahan, akhirnya yang kena apa? Ginjalnya. Lalu kata orang kampung bilang buah punggungnya akan kena. Jadi dia lupa dengan dirinya. Sampai makan pun dia lupa.
Sama istrinya pun dia lupa, sama rumahnya juga dia lupa, pekerjaan dia lupa. Kenapa? Karena udah sibuk dengan maksiat. Jadi orang kalau udah terjerumus kepada maksiat, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menciptakan dia saja lupa, gimana dengan istrinya? Gimana dengan anaknya? Kenapa orang berselingkuh? Itu gambaran dari orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya dia lupa sama istrinya. Padahal istrinya cantik jelita, lebih hebat istrinya dari bintang film. Lupa sama istrinya. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kita bersyukur kepada Allah, di akhir tahun ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita ngaji, Allah takdirkan kita baca Quran, dengerin Quran. Alhamdulillah. Nah, ini harus kita pertahankan nih, biar kita istiqomah. Makanya tadi ngobrol sama pengurus, Ustaz gimana pengajian? Jalan, saya bilang, berapapun yang hadir jalan terus. Karena kita istiqomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Nabi-nabi terdahulu bahkan ada yang nggak ada pengikut. Itu nabi terdahulu, bayangkan nabi. Nah, kita alhamdulillah ada yang dengerin. Kemudian ada yang di rumah juga mengikuti, di jalan juga mengikuti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Yang penting istiqomah dalam kebaikan. Nah, di akhir ayat Allah katakan ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik. Orang fasik itu pengertian gampangnya adalah dia tahu tapi nggak mau tahu dengan Islam. Dia tahu tentang keutamaan Islam tapi dia nggak ada semangat untuk mendakwakan Islam, mengamalkan Islam. Dia tahu tentang fadilah dari sholat tapi dia nggak ada semangat untuk mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Dia tahu tentang fadilah dari keutamaan baca Quran tapi nggak ada semangat dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia remehkan, dia kecil, itu urusan apa sih? Ini perilaku orang-orang fasik, hati-hati. Seharusnya ketika kita diberikan informasi fadilah, keutamaan, ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita semangat. Contoh yang gampang. Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan penjelasan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Setiap langkah kakinya diangkat, Allah akan angkat derajatnya. Setiap langkah kakinya diturunkan, Allah ampuni dosanya. Itu baru di jalan. Belum lagi ketika dia masuk ke dalam masjid, duduk aja ngerapi, nggak ngapa-ngapain, duduk yang manis, cari tempat yang strategis. Malaikat dalam masjid akan mendoakan dia, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Orang kalau mendapat rahmat dari Allah, dia akan tenang. Saking tenangnya, kata orang Jakarta bilang, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau ada, alhamdulillah, jangan dibangunin, jangan dicolek. Berarti itu ustadz hebat, mampu memberikan ketenangan kepada jamaahnya. Karena orang sekarang untuk mendapatkan ketenangan dia pergi ke dokter. Ke dokter aja dia harus pakai ojek pakai duit. Kemudian ketika dokter konsultasi keluar duit lagi, dikasih resep, apa langsung ditelan tuh resep? Kan kagak. Dia harus pergi dulu ke apotek, dia tebus lagi, duit lagi yang keluar. Nah, duit lagi. Obat bu, nggak 1 butir dikasih sama apotek, minimal 10, berapa duitnya? Nah, ini ada cara yang jitu, yang kadang-kadang kita lupa. Apa? Datang udah ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke masjid, duduk yang rapi. Mau di pojok silakan, mau di depan silakan, mau di tengah silakan. Itu malaikat akan mendoakan. Makanya tenang. Orang kalau udah ikut pengajian udah tenang aja dah. Apalagi ketika masuk ada snack, dapat minuman, alhamdulillah. Bahkan ada pengajian-pengajian tertentu, saya nggak perlu sebut tempatnya, habis pengajian kebuli yang keluar. Hebat nggak? Ya kan? Ada juga nasi kotak, ada juga nasi ulam, ada juga nasi uduk. Alhamdulillah, udah diservis sama pengurus masjid, nggak datang juga. Kata Bang Roma, terlalu. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-19-nya nih. Di awal saya katakan ini pengaruhnya sampai ke akhirat, akan menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang yang memperoleh kemenangan. Jadi penghuni surga itu mereka yang menang, yang sukses, yang berhasil. Kenapa? Karena dia bisa pulang ke kampung halamannya yang sesungguhnya. Jadi kampung halaman kita, Bu, sebagai manusia itu bukan di neraka, di surga. Orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Bunda Hawa itu awalnya adalah di surga. Kemudian dikeluarin karena apa? Karena bisikan iblis. Emang bisikan iblis ini adalah membahayakan. Ya, bahkan iblis itu sampai bersumpah. Iblis itu mah paham masalah sejarah. Ya gimana nggak paham sejarah? Sampai sekarang dia masih hidup. Waktu zaman Nabi Adam dia masih hidup. Zaman Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Zakaria, Yahya, wa Isa dia hidup. Zaman Rasulullah dia hidup. Sekarang pun juga hidup. Ini kalau saya sebut iblis nih agak berat, Bu. Benar agak berat, Pak. Kenapa? Anak buahnya akan lapor, "Blis, lo diomongin tuh di Menteng." Ya. Makanya kita bertawakal sama Allah. Ya, makanya kan kita bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah, termasuk ketika ngaji kita berlindung kepada Allah. Makanya kan kita baca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia seorang Amirul Mukminin, pemimpin Islam yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Pernah mengungkapkan yang sangat terkenal ungkapannya, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih hisap ini bukan hisap rokok, bukan. Ya, hisap perhitungan. Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah. Jadi kita harus berhitung. Nih kita sekarang udah dikasih umur sekian. Taruhlah umur kita udah 50 tahun. Selama 50 tahun apa yang sudah kita kerjakan? Ibadah apa yang sudah kita lakukan? Atau dari 50 tahun yang Allah berikan kepada kita, kita lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya, lebih banyak melakukan kemungkaran dan kezaliman. Nah, kalau kejahatan, dosa lebih banyak daripada kebaikan, di akhir tahun ini apa yang harus kita lakukan? Di akhir bulan Desember ini apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah, komitmen kepada Islam. Jadi jangan tambah dengan maksiat lagi, jangan tambah dengan kemungkaran lagi, jangan tambah dengan dosa lagi. Dosa yang dari akil balik sampai sekarang aja begitu banyak kita kerjakan, kita lakukan. Coba kita inventarisir. Dosa mata ada nggak? Dosa telinga ada nggak? Dosa mulut ada nggak? Dosa lidah ada nggak? Dosa kedua tangan kita ada nggak? Dosa kedua kaki kita ada nggak? Dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki ada nggak? Dosa alat kemaluan kita ada nggak? Kalau kita nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berat untuk menjadi orang yang sukses. Makanya kita saling ingat mengingatkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini mari kita tunjukkan komitmen kita kepada agama kita, yaitu nilai-nilai Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus redha dengan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya orang soleh biasa dia membaca zikir, membaca kalimat di pagi hari dan di sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bisa kita baca kalimat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula.
Nah, ini kita wiridkan, kita biasakan, kita lazimkan, kita baca di pagi hari dan sore hari 3 kali. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita diberikan anugerah oleh Allah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di alam kubur ketika datang malaikat mungkar dan nakir menanya, "Man rabbuka?" Kok pada diem? Ini baru di dunia nih ditanya. Belum di alam kubur. Belum malaikat langsung yang bertanya. Ini baru saya yang nanya. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Kenapa dia bisa menjawab Allahu Rabbi? Karena dia sudah cinta. Dia sudah redha. Dia mengatakan raditu billahi rabba. Jadi raditu billahi rabba artinya aku rela Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulku. Jadi kalau setiap hari kita baca, mudah-mudahan nanti di alam kubur ketika datang malaikat mungkar dan nakir, keluarga udah pada pulang ke rumah, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman sama. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, apa agama kamu. Kalau di dunia dia redha kepada Allah, redha kepada Rasulullah, redha kepada Islam, kita berkeyakinan penuh orang tersebut, hamba tersebut bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau di dunia dia nggak suka sama Allah, nggak suka sama Islam, nggak suka sama Rasulullah SAW, rasanya berat dia untuk bisa menjawab. Di dunia aja dia udah benci sama Rasulullah SAW, dia hina Rasulullah SAW, dia hujat Rasulullah SAW, dia lecehkan Rasulullah SAW. Nah, orang model semacam ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah, makanya rasanya susah ya untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi di akhir tahun ini kita harus melakukan muhasabah. Nah, apa yang kita lakukan pada saat ini bagian dari muhasabah. Ya, kita saling mengingatkan, kita ingatkan diri kita apa yang sudah kita lakukan dan apa bekal kita nanti. Ya, ketika kita masuk ke alam kubur, ketika kita masuk ke alam barzah, ketika kita masuk nanti ke alam akhirat. Nah, sekarang Allah masih kasih kesempatan sama kita nih. Alhamdulillah. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 102, dan ayat ini sering disampaikan oleh para khotib dalam rangka mengingatkan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini wasiat takwa. Seorang khotib pasti dia baca ayat ini, pasti dia menyampaikan wasiat takwa, karena itu bagian dari rukun khutbah. Jadi setiap pekan kaum muslimin yang melakukan sholat Jumat diingatkan dengan apa? Wasiat takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang akan dapat mati dalam keadaan Islam kalau dalam kehidupannya dia cinta Islam dan dia amalkan Islam. Kalau dalam kehidupannya dia nggak amalkan Islam, dia nggak cinta sama Islam, rasanya berat untuk mati dalam keadaan Islam. Kalau dia tidak mati dalam keadaan Islam, berarti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kita ingin husnul khotimah, mati kita husnul khotimah, berakhirnya bulan Desember kita husnul khotimah, bergantinya tahun menjadi tahun 2023 husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya akhir kebaikan. Sebab ada juga orang yang tergelincir di akhir bulan Desember, dia tergelincir imannya. Di akhir tahun 2022 tergelincir imannya. Yang harusnya dia mantap mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, dia katakan Allah punya anak. Padahal Allah sudah katakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tidak sekufu, tidak sebanding, tidak sama dengan makhluknya. Allah itu Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al Imran, surat yang ketiga ayat 19. Ini juga memantapkan keislaman kita. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ini firman Allah.
Saya menyampaikan firman Allah, wa ma alaina illal balaghul mubin, kewajiban kami menyampaikan ayat Allah dengan jelas. Maka jangan ada ragu lagi kita tentang kebenaran Islam, tentang kemuliaan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya. Nah, kemudian firman Allah surat Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, yaitu Islam, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi yang di langit itu milik Allah, yang di bumi milik Allah, yang di laut milik Allah, semua milik Allah, termasuk gunung. Nah, manusia kalau sudah tidak mau diingatkan dengan ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim, yang disebut dengan ayat kauliyah, maka Allah akan ingatkan dengan ayat yang tidak tertulis, yang disebut dengan ayat kauniyah. Bagaimana cara Allah mengingatkan? Allah kasih bencana, Allah kasih ujian. Ada banjir, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada tsunami, apa lagi? Bencana apa lagi? Gunung meletus, ya, banjir lahar, awan panas, air bah, macam-macam. Itu peringatan dari Allah. Karena Allah kasih sayang sama hambanya. Dikasih peringatan dengan Quran nggak mau dengerin juga. Bahkan ada yang kepanasan dibacanya Al-Quran. Nah, Allah kasih peringatan dengan ayat yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Sudah sedemikian rupa peringatan dari Allah, nggak mau sadar juga, mau peringatan apa lagi yang Allah berikan. Ini akhir Desember ini banyak orang yang galau karena mendapatkan informasi hati-hati, ya, adanya badai apa? Adanya badai, kemudian banjir segala macam. Orang sekarang udah pada begini nih. Tapi bagi orang beriman, bertakwa, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya beribadah, yang penting saya tetap beriman dan Islam. Kalau masalah kematian itu sudah ada jadwalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak kasih tahu sama hambanya. Untuk apa? Biar pada siap semuanya. Jadi rahasia tidak Allah kasih tahu, biar kita nggak lalai, biar kita siap. Dari mulai bangun tidur, kita udah mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kita tidur lagi, kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kata siapa, Bu? Kata siapa, jamaah? Dari mana Anda tahu ini kata Allah? Surat berapa, ayat berapa? Alhamdulillah. Berarti udah paham. Kalau udah paham cukup sekian ya. Tinggal amalin aja, belum asar katanya. Belum maghrib Ustaz. Jadi kita jangan ragu lagi dengan Islam. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda buka Qur'annya masing-masing. Mau cetakan mana Anda akan ketemu ketika buka surat Ali Imran ayat 5, begitu bunyinya. Apa yang kita baca nih ayat, ini juga yang dibaca oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lampau. Ini juga yang dibaca oleh generasi sahabat, generasi tabi'in. Dan ayat ini juga dibaca di Eropa, dibaca di Amerika, dibaca di Australia, dibaca juga di Afrika, dibaca di Timur Tengah, dan saat ini dibaca di Menteng di Masjid Al-Hakim. Sama. Alhamdulillah. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadis Bukhari nomor 6607. Bismillahirrahmanirrahim. Baca.
Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Orang kalau paham hadis ini dia tidak akan sombong. Dia tidak akan angkuh. Semua kita punya latar belakang. Bagaimana kemaksiatan dosa yang pernah kita lakukan dulu dengan beraneka ragam bentuknya. Kita pernah nggak melakukan dosa? Pernah nggak melakukan maksiat? Pernah nggak melakukan kezaliman? Pernah nggak melakukan kemungkaran? Semua kita pernah. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu keistiqomahan itu sangat penting dalam kehidupan. Sebab kita nggak tahu akhir kehidupan. Ada satu riwayat mengatakan ada orang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Ada orang di pagi hari dia kafir, di sore hari dia beriman. Makanya ketika kita udah ke masjid, kita udah ngaji, ibu-ibu ke remaja putri udah menutup auratnya, kita udah biasa melakukan kebaikan, jangan sombong. Harus kita jaga istiqomahnya. Sebab ada juga orang di awalnya dia rajin ngaji, tapi di ujung kehidupannya dia terjerumus kepada dosa dan maksiat. Ada orang yang beriman di pagi hari, waktu kecilnya, waktu remaja dia beriman. Ketika akan meninggal dunia dia murtad keluar daripada Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan adik keluarga kita, anak keturunan kita tidak ada yang murtad. Kita mohon kepada Allah. Makanya kita berharap di akhir tahun ini kita mendapatkan husnul khotimah. Di akhir bulan Desember ini kita mendapatkan husnul khotimah. Sekarang tanggal berapa nih? 31. Entar malam kan pergantian tahun kan? Nah, kita isi dengan apa? Kebaikan. Kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Mau di rumah silakan, mau di masjid boleh, mau di surau silakan. Intinya adalah kita dalam kebaikan. Jangan terjumus dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan kita hura-hura. Ya. Jangan kita menghamburkan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Manfaatkan itu untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mati kita nanti? Enggak ada yang tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah. Kita mohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita, ahli keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita dalam keadaan iman dan Islam. Bagaimana caranya kita berdoa sama Allah? Sebab kita enggak ada tahu takdir kita tuh gimana, kita nggak tahu, akhir kehidupan kita nggak tahu, makanya kita minta sama Allah. Nah, melalui majelis ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wakhtim lana bihusnil khatimah. Udah hafal, Bu? Nah, silakan dicatat, difoto juga nggak apa-apa, di-share, kasih tahu teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semacam itu, Allah takdirkan kita semua husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bihusnil khatimah. Nah, intinya adalah kita mohon sama Allah, ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami dalam Islam, akhir kehidupan kami dalam iman, akhir kehidupan kami bi husnil khatimah. Nah, kemudian kita juga berdoa kepada Allah, kematian yang indah yang sangat kita harapkan adalah kematian dalam husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, dari mati yang jelek. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya arhamar rahimin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, berikut ini saya akan menampilkan video tentang orang-orang yang husnul khotimah. Saya pengen tanya dulu, pada mau nonton nggak nih? Benar? Sepakat? Ini dai dari Palestina, Abu Khattab Mahmud Abdul Baqi, wafat pada hari Jumat 10 Januari 2022 di Kuwait. Dia sedang mengisi pengajian. Ya. مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله، مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين، مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة لزوجته، ويفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا جاري، كان يضع يده برجله لتركب عليها لتركب الناس أي مقام. Yang hadir para ustadz, para aktivis, orang-orang Palestina. ونارك انما هو جنتك. كنا في العمره قبل ايام كان معانا باص 50 واحد، كل واحد زوجته بجنبه، فقول لهم meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti orang itu dibangkitkan berdasarkan bagaimana dia meninggalnya. Kalau dia meninggal lagi dakwah, nanti dibangkitkan dalam keadaan dakwah. Kalau dia meninggal dalam keadaan sujud, dia nanti dibangkitkan dalam keadaan sujud. Yang kita khawatirkan adalah meninggal dalam keadaan maksiat. Ya, kalau dia lagi nyekek botol, nanti bangkitnya itu lagi nyekek botol nanti. Oh, ketahuan yang matinya dalam keadaan nyekek botol. Kalau dia berzina, meninggalnya nanti akan ketahuan, oh matinya dalam keadaan berzina. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Ngeri. Ya, karena kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada Buya Malin Putiah, orang Minang. Dia sedang memperagakan bagaimana mati husnul khotimah. Dan ketika dia memberikan materi tersebut, benar-benar meninggal dia. Ya. Innalillahi langsung meninggal. Ketika dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk dalam surga. Makanya kita jangan benci dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah harusnya jadi wirid, jadi bacaan kita setiap hari minimal 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir kehidupan. Ada yang mentalkinkan atau tidak ada yang mentalkinkan, kita dianugerahkan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ini meninggal lagi sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita Mas Nana 23 tahun ketika sedang sholat subuh tadi pagi di Masjid Al-Ikhwan Bukit Cengkes 1 Cimanggis Depok. Lagi sholat meninggal Pak. Dalam keadaan berwudu di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita mengatakan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Saya tanya lagi, tolong jawab yang tegas. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kenapa husnul khotimah? Hah? Meninggal lagi beribadah di rumah Allah dalam keadaan berwudu, berjamaah lagi sholat subuh.
Bukankah Rasulullah SAW menjelaskan kalau kalian ingin mengetahui seorang itu mukmin atau munafik, lihat sholat subuhnya berjamaah di masjid atau tidak. Sekiranya umatku tahu tentang keutamaan sholat subuh, dia akan merangkak datang ke masjid. Makanya mulai hari ini setelah mendengarkan kajian ini, saya menyerukan khususnya kepada diri saya sendiri, tanamkan niat komitmen penuh sholat subuh berjamaah di masjid, jangan sampai kita tinggal kecuali kematian. Artinya apa? Sampai kita mati upayakan sholat subuh berjamaah di masjid, jangan sampai enggak. Udah banyak contoh-contoh orang-orang soleh ketika dia sholat subuh datang ke masjid. Ustadz Arifin Ilham itu hari itu dibawa ke Penang untuk berobat. Dia duduk di kursi roda, hujan lebat, tapi masih memberikan contoh keteladanan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau jamaah nggak yakin dengan omongan saya, bisa tanya sama jamaah Zikro Sentul. Ya, itu banyak saksi yang melihat, murid-muridnya, teman-temannya, banyak yang melihat bagaimana dia sholat subuh berjamaah di masjid. Karena itu komitmen dia. Bahkan ketika sakit pun juga dia datang ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemarin ada sahabat saya Ustadz Rizki, dia meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Allah berikan sakit hampir berapa? 2 tahun ini. 2 tahun sakit, tapi masih ke masjid. Kalau jalan bu, udah boleh dikata maaf, udah nggak normal lagi. Tapi dia cinta dengan masjid. Bahkan dia termasuk divisi dakwah di Kampung Sunnah Az-Zikra. Subhanallah, alhamdulillah. Itu yang menyolatkan itu ada 5 saf itu. Berapa banyak yang mendoakan. Di antara yang hadir Dr. Syafi Antonio yang merupakan guru beliau juga. Selain dia juga berguru dengan Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada video. Ya. Apakah ini film, tapi ini dari cerita nyata. Ada orang pemabuk, dia datang ke masjid. Nah, orang di masjid ini kan macam-macam, pola pikirnya, sikapnya, ada yang bijaksana, ada yang saklek juga. Nah, ketika dia datang ke masjid, ada orang saklek ini marah, dia ngapain lo mabuk-mabuk ke masjid? Padahal dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sholat, diusir. Tapi ada orang yang bijak, pengurus masjid yang bijak, udah silahkan. Anda mau sholat harus wudhu, ya dia ikut wudhu, diajarin wudhu. Kemudian dia sholat berjamaah. Nah, akhir kehidupannya dalam keadaan sujud. Akhir kehidupannya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat cemburu orang-orang beriman yang memiliki akal cerdas. Enggak diangkat kepalanya. Ini kelihatannya dari kisah nyata dibuat film ini. Makanya kebijaksanaan itu sangat penting dalam kehidupan. Bukan sekedar berilmu. Ya. Ada juga orang berilmu tapi dia nggak bijaksana. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang taubat. Ada kisah, mungkin jamaah pernah dengar, 99 orang sudah dia bunuh. Kisah pembunuh 99 orang, udah pernah dengar kan? Dia ingin tobat, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu nih videonya. Ini kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Padahal dia tukang mabuk dulu. Ya. Dia melakukan maksiat. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir kebaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi terputus apa yang saya sampaikan. Jadi 99 orang dia bunuh. Tapi dia ingin bertobat kepada Allah. Dia datangi seorang yang berilmu, tapi tidak bijaksana. Buktinya apa? Kata orang ini yang berilmu tadi, yang ditanya, saya udah bunuh 99 orang, Pak. Kira-kira dosa saya diampuni Allah nggak? Allah terima nggak taubat saya? Dia memahami secara letterlek, satu orang dibunuh itu dosa besar. Betul nggak? 99 orang dibunuh berarti 99 dosa besar. Udah begitu besar dosanya. Bagaimana Allah akan ampuni? Dia lupa yang memberikan ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang kesel juga. Kalau gitu tanggung satu lagi dah.
Ya kan begitu Pak, bunuhnya, Bu. Ya. Tapi dia ingin bertobat, maka dia datang kepada orang berilmu lagi bijaksana. Pak, saya udah bunuh 99 tambah 1. Kemarin ini saya bunuh lagi orang 1 lagi. Kira-kira begitulah dialognya. Supaya kita nyambung, supaya jelas. Jadi saya udah membunuh 100 orang. Saya bisa nggak bertobat kepada Allah? Bisa. Selama matahari belum terbit di sebelah barat, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, pintu tobat masih terbuka. Cuman ada syaratnya. Kalau Anda tinggal di sini, lingkungannya tidak mendukung pertobatan kamu. Kamu harus hijrah. Maka dia hijrah. Sebelum sampai ke tempat tujuan, dia meninggal dunia, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah, terjadilah omongan di antara malaikat itu. Yang satu bilang ini jatah saya nih, yang satu lagi oh ntar dulu. Akhirnya dia tanya kepada Allah, ya Allah nih bagaimana nih status orang ini? Dia belum sampai ke tempat tujuan, belum beribadah di tempat tujuan tapi udah meninggal. Padahal dosanya udah 100 orang dia bunuh. Allah Tuhan yang maha adil, Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Apa kata Allah? Coba hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kakinya menuju ke tempat pertobatan, lebih banyak, tinggal sedikit lagi dia akan sampai. Dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal soleh, bukan, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu untuk mengundang rahmat dari Allah. Makanya kita jangan sombong, jangan angkuh. Kalau ada orang pengen bertobat, welcome, marhaban bihudurikum, selamat datang. Kalau perlu kita bikin spanduk, selamat datang wahai saudaraku yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita seuzon sama saudara kita. Ini ada orang mau masuk masjid, udah diser, hati-hati sendal hilang, hati-hati jam dinding. Jadi sudah diprovokasi jamaah masjid untuk berpikiran seuzon kepada saudara yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga orang datang ke masjid niatnya nggak lurus, nggak tulus. Dia mencurigai yang hadir. Kemudian dia mencari kejelekan ustadz atau penceramah. Ada nggak yang model kayak begitu? Nah, kita ingatkan, luruskan niat kita, biar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dan lengkap. Nah, kemudian meninggal ketika dia selesai melakukan ibadah. Apa ibadahnya? Dia berinfak. Ya, infak itu kan bukti keimanan seseorang. Kalau orang beriman, dia akan berinfak, dia akan mudah berinfak. Bukan karena fadilahnya besar, betul fadilahnya besar, tapi ada yang lebih utama daripada itu apa? Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diserukan oleh Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya, seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan Islam. Seluruhnya. Makanya kita nggak boleh mencaci sahabat Rasulullah SAW, nggak boleh menghina sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada orang mencaci maki, oh dia berdakwah, itu dakwahnya patut dipertanyakan. Abu Bakar Siddiq ketika hidupnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika meninggal diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Di belakang makam Rasul itulah makam Abu Bakar Siddiq. Di belakangnya lagi adalah makam dari Umar bin Khattab. Abu Bakar seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan Islam. Umar bin Khattab setengah hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali kita mencaci maki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga keluarganya. Ini orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Ini akhlak terhadap Quran. Jangan taruh di lantai. Upayakan jangan di bawah pusar posisinya, harus di atas pusar kita. Itu bagian dari adab. Meninggal lagi baca Al-Quranul Karim. Ini tahun 2020 nih videonya. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
Al-Quran menjadi saksi akhir kehidupannya. Akhir kehidupannya lagi baca Al-Quranul Karim. Sama juga Sayyidina Utsman bin Affan, itu kan dibunuh ketika dia sedang baca Al-Quranul Karim. Jadi banyak orang ketika meninggal itu beraneka ragam husnul khotimah yang diperoleh. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi berjuang, ada yang lagi dakwah, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sedekah, macam-macam. Nah makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita baca doanya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akhir kehidupannya mendapatkan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dengan cara terbaik, saat terbaik, hari terbaik, tempat terbaik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir tahun ini, di akhir bulan ini, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca istighfar satu sekali gak sampai 1 jam, bahkan gak sampai setengah jam, gak sampai 1/4 jam. Percaya gak? Mau dibuktikan? Nah, kita baca istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca merupakan sabab Allah lindungi kita dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam musibah. Karena ada amalan yang awalnya itu Allah akan timpakan azab pada suatu negeri. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan azab tersebut. Kenapa? Karena penduduk negeri itu yang pertama dia memakmurkan masjid. Yang kedua, penduduk negeri itu dia saling kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada dendam, kusumat di antara mereka, tidak ada permusuhan di antara mereka. Mereka saling kasih mengasihi. Yang ketiga adalah orang yang beristighfar minta ampun, khususnya di waktu sahur. Nah, sekarang kita coba, yang punya tasbih keluarin tasbihnya, yang pencet-pencet juga boleh, yang tasbih yang pakai butiran boleh, pakai tangan juga boleh. Jangan kita berdebat dengan cara. Ini masalah cara. Ya. Saya kasih contoh sama jamaah. Saya ada tasbih yang model kayak begini nih. Ini kalau di ribuan pakai begini. Ada juga orang tasbih pakai pencet-pencet, ya kan? Ada juga tasbihnya itu yang biasa dipakai pramugari. Pernah lihat? Ya. Nah, ada juga yang pakai digital. Bahkan sekarang ini ada yang baru lagi, ya, ada lampunya bisa bunyi lagi. Nah, ada yang biasa nih, ya. Nah, sekarang kita coba kita baca istighfar 100 kali. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita ingin membuktikan ketika kita istighfar 100 kali nggak sampai 1 jam. Ya. Siap? Kullu jami'an astaghfirullahalazim. Kita baca istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lihat jam tangannya. Sampai nggak 10 menit? 5 menit? Berapa menit, Bu? 4 menit. Nah, makanya ini biasain kita istighfar. Pagi kita istighfar, siang kita istighfar, sore kita istighfar, mau tidur kita istighfar. Kemudian ketika kita dalam perjalanan istighfar, jadikan istighfar ini wirid kita, zikir kita. Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau beristighfar, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Kalau dia punya utang, mudah-mudahan Allah bantu untuk segera melunasi utang-utangnya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Yang belum dapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Banyak keutamaannya, udah banyak diceritakan di berbagai macam kitab tentang keutamaan orang istighfar. Oh, dengar nggak ceritanya, Bu? Di tambahan kita ini menjelang waktu asar nih. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu ada pedagang roti. Pedagang roti ini ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad. Tapi dia sibuk ngurusin roti. Nggak sempat dia. Dan Imam Ahmad juga sibuk dengan ngajarnya. Dia seorang ulama besar dan termasuk imam mazhab. Imam mazhab itu yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Nah, yang menarik adalah antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i nggak ada gontok-gontokan, nggak ribut. Nah, kalau kita kan kadang-kadang beda guru ribut. Kalau beda guru kadang-kadang kita ta'assub. Kalau pengajian tanya dulu siapa ya gurunya nih? Oh, si fulan, jangan datang. Ya. Ada yang model gitu? Ada model gitu. Makanya pentingnya kita ngaji biar kita dapat ilmu. Kalau dapat ilmu biar kita bijaksana. Jangan seperti katak dalam tempurung, merasa hebat sendiri, orang lain salah. Nah, kembali kepada Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini dia ngajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk melangkahkan kakinya menuju suatu tempat di mana penjual roti yang buat roti itu bekerja. Maka dia datang sampai di tempat tersebut, dia masuk ke masjid waktu malam. Nah, setelah sholat masjid digembok, masjid dikunci. Nah, Imam Ahmad dia harus keluar dari masjid tersebut cari penginapan. Ketika dia berjalan mencari tempat penginapan, dia bertemu dengan pedagang roti, pembuat roti tersebut. Kata pembuat roti, "Bapak mau kemana?" "Saya cari penginapan." "Udah, kalau gitu Bapak tinggal di rumah saya aja dah." Itulah akhlak seorang muslim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diajak ke rumah pembuat roti. Nah, ketika sampai di tempat penjual roti, maka terjadi dialog. Kata penjual roti, pembuat roti ini, "Alhamdulillah, semua doa saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permohonan saya dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum." Kata Imam Ahmad, "Apa yang belum?" "Saya berdoa sama Allah biar dipertemukan dengan seorang yang soleh, Imam Ahmad bin Hambal. Saya pengen ketemu sama orang itu. Karena saya dengar orang itu dia orang soleh, orang baik." Kata Imam Ahmad bin Hambal itu saya. "Hah, yang benar?" "Benar." Tambah yakin.
pembuat roti tersebut. Nah, ketika itu ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, kan orang cerdas, orang berilmu, Bapak amalannya apa? Amalan saya biasa. Cuman memang saya setiap saat saya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ngadon dia astagfirullah, sambil bikin roti astagfirullah. Pokoknya istighfar, setiap saat istighfar. Nah, ini boleh juga kita jadikan amalan istighfar kita. Ya. Nah, yang kedua, ada cerita yang pernah saya dengar, ada seorang pedagang. Di sini ada pedagang. Ya, ini saya sampaikan amalan nih, boleh dipraktekkan nanti. Ini pedagang, dagangannya itu nggak laku. Ya mungkin karena krismon atau gimana, model kayak kita sekarang inilah. Nah, kemudian dia melangkahkan kakinya lewat masjid nggak masuk ke masjid. Nah, di masjid ada pengajian disampaikan oleh seorang syekh berkaitan dengan keutamaan istighfar. Menyuruh kepada jamaah yang hadir, yang mendengarkan untuk beristighfar, minta ampun sama Allah. Nah, orang ini walaupun dia nggak masuk ke masjid, dia dengar, dia amalin, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Alhamdulillah dengan istighfar dia baca, dia ucapkan, itu orang yang lewat tokonya jadi ngelihat jadi mendekat, dia nanya, ini kudungan berapa nih? Ya, ini mau kena berapa, kan kira-kira begitu kan? Oh, harganya sekian. Saya mau kena, tolong dibungkus deh harganya. Sampai itu dagangannya laris manis, Tanjung Pinang barang habis, ada senang. Tuh saya kasih pantun nih sama jemaah. Senang dia dengan sebab istighfar dia ucapkan. Nah, ini juga amalan buat kita, perbanyak istighfar. Ya, kira-kira siap? Dijadikan amalan siap kita istighfar. Habis sholat aja jangan lantas jalan. Ini ada juga orang habis sholat lantas jalan, dia langsung pindah duduk dulu, istighfar minimal 3 kali. Habis itu kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, zikir dulu. Karena kita masih ada di masjid, malaikat mendoakan kita, permohonan kita diaminkan oleh malaikat. Masa kita mau buru-buru dari masjid untuk keluar, untuk pulang? Duduk sejenak, kita berdoa sama Allah, kita beristighfar. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang mari ke masjid. Ada juga bahasannya, cuman bukan hari ini bahasannya. Lain waktu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan kita, tahun depan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, kita bisa ngaji lagi. Ya khusus masa tentang keutamaan masjid, banyak fadilahnya. Bayangkan aja, ada ceritanya, seorang dia datang ke masjid, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya harus dioperasi, biaya operasinya tuh 15.400 mata uang Mesir kalau saya tidak khilaf. Dia nggak punya duit, 15.400 tuh hitungan nggak sedikit. Dia ke masjid, dia sholat, dia berdoa sambil nangis, dia bermohon kepada Allah. Allah datangkan orang kaya sholat di masjid tersebut, dia akan menyampaikan zakat malnya sebanyak yang dibutuhkan oleh orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 15.400 mata uang Mesir. Kalau saya tidak khilaf tuh mata uang Mesir. Sampai yang ngasih itu juga heran, kenapa bisa pas? Sampai imam masjid juga heran, kenapa bisa sama? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di masjid, perpanjang itikaf kita, jangan mau buru-buru pulang. Kecuali kebelet, itu babnya lain. Ya, perpanjang itikaf kita. Ya, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan 1-2 orang yang bisa saya jawab, enggak saya yang enggak bisa saya jawab, kita nanti cari jawabannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya kurang jelas tuh. Berzikir? Oh boleh, nggak jadi masalah. Bahkan itu menggunakan teknologi, mau memanfaatkan teknologi. Ini teknologi, ya, bukan ibadah ansih, ya.
Bahkan sekarang handphone itu ada hitungan 100, kita tinggal mencet-mencet aja. Ada. Di handphone saya ada nih. Ya. Jadi kita nggak perlu pakai tasbih yang putar-putar lagi, nggak. Cukup satu handphone semuanya di dalamnya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada, kemudian tasbihnya juga ada. Itu namanya kita memanfaatkan teknologi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Bu, yang di belakang. Tolong dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas saya ini, benar. Yang pertama dulu. Pertanyaannya tentang sholat berjamaah. Nah. Diwajibkan. Bagaimana kalau yang wanita atau perempuan katanya lebih bagus sholat di rumah? Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua, gimana kita menghadapi kalau pemimpin yang tidak adil, gitu, yang tidak amanah, gitu. Ya. Itu aja. Nah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ini sering ditanyakan, terutama oleh kaum ibu. Memang ada riwayat, ada hadis mengatakan sebaik wanita itu sholatnya di rumah, sebaiknya di rumah di kamarnya. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kita akan menemukan penjelasan bahwa wanita pun juga sholat di Masjid Nabawi. Buktinya apa? Rasulullah SAW ketika selesai melakukan sholat subuh dengan sahabat, itu sahabat nggak langsung keluar. Kenapa? Karena wanita itu keluar lebih dulu. Jadi yang keluar lebih dulu itu wanita, bukan laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki dia buru-buru pulang, dia keluar, nggak ada alasan yang mendesak, nah, maka ini akan menimbulkan fitnah. Ini yang pertama, ya dalilnya. Jadi wanita itu boleh sholat di masjid asalkan tidak menimbulkan fitnah. Nah, yang kedua, Siti Aisyah itu dia pernah itikaf di Masjid Nabawi, itikaf Ramadan. Ya, ada tempat khususnya. Bahkan kalau Anda pergi ke Raudhah, itu ada namanya tiang Aisyah. Di Raudhah itu akan ada tiang-tiang kan, antara mimbar Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya dengan di rumah Rasulullah SAW. Itu ada tiang Aisyah. Nah, dari sini makanya kita ketika memahami dalil, memahami hadis, kita rangkum dulu semuanya, kita kumpulkan semuanya, nanti ada fikihnya, ada pemahamannya. Makanya kita nggak boleh saklek juga ketika ada orang sholat ke masjid, sebaik-baik sholat wanita di rumah, jangan ke masjid. Ini nggak bijaksana namanya. Coba baca hadis yang lainnya, boleh. Ya. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Yang penting ketika datang ke masjid dia tidak pakai harum-haruman, sehingga apa? Laki-laki yang punya hidung begini nih. Ini minyak wangi siapa ini? Karena apa? Itu menimbulkan fitnah. Jelas, Bu? Ya. Nah, yang penting bagaimana dia bisa ke masjid, bisa tertata dengan rapi, bisa tertib, tidak menimbulkan fitnah, tidak timbulkan masalah. Ya, apalagi dia untuk ikut pengajian, kemudian ikut taklim, kemudian dia sholat berjamaah. Sebab ada juga pernah saya dengar pemahaman semacam kebawa sampai ke tanah suci. Cuman saya nggak ketemu orangnya, cuma saya dengar aja dari jamaah-jamaah yang menunaikan ibadah umroh. Ada orang Indonesia pergi umroh ke tanah suci, nggak mau sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Dia pakai dalil itu. Akhirnya sholat di hotel, ya kan? Kan rugi kan? Padahal kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, siapa yang sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Nabawi nilai 1.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lainnya.
Sekarang ongkos umroh haji sekitar 25 sampai 30 juta. Kalau sholat di hotel, ya rugi menurut saya. Nah, ini makanya kita perlu wawasan yang luas. Ya, kita jangan saklek, jangan seperti kata dalam tempurung. Ya, bahkan kalau kita lihat jamaah umroh sholat di Masjidil Haram banyak, ibu-ibu banyak. Ya, bahkan yang di kursi roda pun dia pergi ke masjid. Ini sehat walafiat karena memahami dalil semacam itu, akhirnya apa? Dia hanya di kamar hotel. Tapi ke Bin Daud dia pergi. Ya kan? Kemudian dia belanja pergi. Tapi ke masjid kagak, pakai dalil itu tadi. Ya, padahal ada dalil yang lain, sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Dia pergi juga ke pasar. Nah, makanya di sini pentinglah kita ngaji biar kita paham, kita punya ilmu dan kita bijaksana. Ya, jangan kita kaku dalam beragama ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus berkaitan pemimpin yang tidak amanah. Kalau memang jelas dia tidak amanah, siapapun pemimpinnya, kemudian diminta dipilih, jangan dipilih. Cari orang yang amanah, cari orang yang jujur, cari orang yang bertanggung jawab, cari orang yang peduli. Kan masih banyak orang soleh, masih banyak umat Nabi Muhammad SAW yang baik. Nah, disinilah pentingnya sekali lagi kita punya ilmu, supaya kita ini jangan dibohongin terus, supaya kita ini berpikiran cerdas, sehingga kita pandai dan bisa memilih yang baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya informasikan hari ini saya membawa buah tangan untuk jamaah yang hadir. Yang di rumah, mohon maaf, saya nggak bisa nganterin ke rumahnya. Jadi saya bawa kalender KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, gambarnya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ya, kalender tahun 2023 dan 1444 Hijrah. Insya Allah kepake setahun depan. Nah, silakan nanti jamaah miliki. Mana tadi ya? Ya. Dan ini tidak diperjualbelikan apalagi di masjid. Tapi bagi jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina khususnya, dan juga untuk operasional KISPA, silahkan. Ya, kita siap menerima infak terbaiknya. Dan saya sarankan kalau kita infak, iringi dengan doa. Jadi bukan sekedar memberikan infak sekian, jangan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, dawu mardakum bis sedekah. Obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi kalau ada orang tua kita sakit, kita infak, ya Allah, dengan infak sedekah ini sembuhkanlah penyakit orang tuaku, ya Allah. Atau kita sendiri sakit, ya, kita udah berobat ke dokter, udah ke tabib, ya kan, herbal udah kita lakukan. Nah, coba obat dari Nabi Muhammad SAW ini kita bersedekah, kita iringi, ya Allah, dengan sedekah ini sembuhlah penyakitku, ya Allah. Udah banyak contohnya yang berhasil, ya. Itu dalam berbagai macam kitab, berbagai macam buku sudah ditulis oleh para ulama kita, bagaimana orang bersedekah akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, ini mari kita praktekkan, dan kalendernya sudah ada sama panitia, ya disiapkan saja infak terbaiknya. Dan saya ingatkan lagi, tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? You understand? Fahimtum? Nyaon tak? Lai paham? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fat umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Igur, wa fi kulli makan kulli zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, saat terbaik, hari terbaik dan tempat terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.